Baik, kali ini pertemuan ke-6 untuk fisika dasar 2. Kita akan memasuki materi tentang medan magnet akibat dari arus searah. Oke, ini jadi kita sedang mempelajari prinsip dasar dari generator, di mana medan magnet itu dipengaruhi oleh arus yang muncul dari suatu rangkaian listrik. Nah, kemudian medan magnet oleh arus listrik ini dilakukan oleh Hans Christian Ørsted 1820, menunjukkan adanya arus listrik yang bergerak dapat menimbulkan medan magnet. Nah, di sini analisis kuantitatifnya atau secara hitungannya untuk mendapatkan hubungan antara arus listrik dengan kuat medan magnet dihasilkan oleh perumusan Biot dan Savart. Ini ya. Jadi secara eksperimennya Ørsted kemudian coba dihitung hubungan antara variabelnya dengan melalui hukum Biot-Savart. Nah, ini kita akan menggunakan tetap kaidah tangan kanan. Ini rules-nya ya, kesepakatannya dan hasil eksperimen yang dimunculkan. Ini memunculkan prediksi arah medan dengan arah ibu jari. Ini bisa dilihat arusnya itu jempol kita ya. Nah, ini arah medannya, B ini berarti melingkaran seperti ini. Kira-kira seperti itu. Oke, yang kita pelajari saat ini adalah hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart ini secara prinsip bisa kalian lihat di sini. Ini antara hubungan medan magnet dan munculkan akibat arus listrik dan pertambahan panjang dari kawat yang digunakan ya, dikalikan cross seksional perkalian silang antara vektor satuannya. Kenapa? Karena arus ini memunculkan medan yang arahnya dia nanti bisa kita lihat memenuhi kaidah tangan kanan. Nah, kemudian jaraknya ini berpengaruh ya, semakin jauh maka medannya akan semakin kecil. Nah, ini kita pecah menjadi elemen kecil. Ini kan kalau misalkan di sini ada kawat, sini kawat kita lihat, kawat ini dia panjangnya, kemudian ada arus, pertambahan panjangnya ini juga mempengaruhi seberapa besar dengan titik P ini kan. Berubah-berubah, semakin panjang dia sepanjang ini, maka mempengaruhi titik P. Nah, karena vektornya ini medan magnet yang munculnya itu menurut kaidah tangan kalah bawah, nah sehingga di sini di sini ada konstanta ya. Konstanta ini didapat dari hasil pengukuran, beberapa kali pengukuran dan diulang-ulang di lab dan di berbagai lab ini untuk konstantanya didapatkan seperti itu. Kemudian konstanta yang bergantung medium disebut konstanta permeabilitas untuk medium vakum. Ini kita lihat bahwa untuk seluruh kawat kita memahami bahwa integrasi untuk kita tahu, kita paham untuk menghitung daerah yang dilingkupinya. Sehingga ini IDL kali cross sektor ala R kuadrat. Ya. Nah, kemudian untuk kawat yang dialiri arus sebesar I sepanjang sumbu X, tentukan medan magnet di titik P. Ini di titik P seperti ini. Kalau misalkan kawatnya dalam arah X, nah ini arusnya akan mengalir ke sana. Maka setiap X ini kan bentuknya akan seperti ini ya, di titik sini dengan X yang berbeda, maka akan berbeda-beda pula kan, ada sudutnya kan. Nah, disinilah elemennya untuk arus. Ini kita lihat, kalian jangan langsung bingung dulu, ini coba lihat vektor. Nah, ini kita definisikan bahwa pertambahan DL ini adalah perubahan sepanjang sumbu X dalam arah vektor satuan I.
Ya ini kan arah I, satuan IJ, J ke atas. Nah ini penentuan dari sudutnya, ini sudut alfa. Nah ini dari sudut dari semakin jauh kan ininya kan semakin melebar kan ya. Ininya juga akan semakin melebar, tentunya juga di sini juga akan semakin melebar. Nah ini adalah penentuan cara yang paling ringkas dari beberapa kali perhitungan ya tentunya dalam Biot-Savart. Nah ini dalam arah vektor satuannya, ini cosin kalian sudah paham. R-nya kalau diuraikan, kalau untuk membentuk seperti ini, R-nya cos ya, ditambah sin theta untuk J. Tapi kalau dalam tinjauan alfa, minus sinus alfa I, cos alfa. Oke, sehingga dari sini bisa kita lihat, nah ini kan untuk aturan ya. Cos alfa itu sama dengan A per R. Ya kan cos alfa cos sami per R ya betul. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan ininya, nah ini X-nya itu sama dengan kalau untuk mendapatkan arah X-nya kan berarti tan alfa ya. Ini tan alfa. Ya udah kita dapatkan ini turunannya. Ini untuk mencari apa sih? Ini tuh sebenarnya mencari ini ya. Ini ke arah sini. Nanti ketika dapat dx kita akan dapat dl. dl biar kita bisa dipakai untuk ini. Gitu. Nah ini turunan dari dx ini kalian inget-inget aja ya. Turunan tan alfa itu sama dengan sepercos kuadrat alfa. Ini d alfa. Udah baru kita masukin komponen R vektornya masuk sini. Komponen DL-nya masuk sini. Kali cross sectional I sama I tidak bisa terjadi jadi 0. Hanya I ketemu J jadi K. Oke, kalian bisa lanjutkan di sini. Sehingga ini rumusnya sin alfa K dikurang arah kanan ke arah kiri. Jadi dia bergeraknya dipengaruhi oleh yang faktor kanan pergeseran kanan sama yang dipengaruhi oleh pergeseran kiri. Kemudian secara Pitagoras kita ambil aja ini L per 2 kalau misalkan panjangnya ini L kan. Ya seperti itu. Jika kalian bingung kalian perlahan lagi coba turunkan perlahan ulang. Kemudian buka-buka lagi buku catatan vektornya ya. Kemudian medan magnet untuk kawat berarus pendingin. Nah ini untuk jika diketahui misalkan kawatnya panjang. Kemudian ini kan di sini ada ada titik. Nah dianggapnya ini kan sini kan dia harusnya menyimpang sini pengaruhnya ya. Karena ini panjang banget jadi dianggapnya di sini seolah-olah membentuk sudut 90 derajat. Makanya dari arah kiri kanan itu tinjauannya pi-nya kalau misalkan ini 180 per 2, ini 180 per 2. Berarti kan 180 per 2 itu kan 90 derajat ya. 90 derajat. Nah, ini di sini kita dapatkan sinus minus 90. Ya, minus 1 nih 1 minus 1 per 1 berarti ini 2. Nah, udah berarti kita dapat ini dia. Perumusan saat di SMA dulu ya. Pada kawat panjang itu catatannya para kawatnya harus panjang sekali ya sehingga memudahkan bentuknya seperti ini sudutnya. Mu 0 kali arus bagi 2 pi A. Iya, medan magnet pada jarak AA ini jari-jari ya. Misalkan ini titiknya, ini pada jarak A-nya. Seperti ini yang perlu kalian ingat. Nah, kemudian kita coba untuk yang berbentuk loop. Loop itu artinya kawatnya itu dia kita buat lingkar seperti ini. Ya, kita buat lingkar seperti ini. Kita lihat setiap kali pergeseran ini arus dengan panjangnya, maka dia akan merubah. Kan di sini ada R ya. R, di sini pasti ada sudut ya. Nah, jadi nambah sini
DL. Pasti R-nya tetap konstan. Kan jari-jari mah kan konstan ya. Yang berubah adalah sudutnya, ini kan tadinya misalkan 30 jadi 60 gitu ya. Ya, karena arah ininya vektor arah dari yang dimunculkannya itu ke bawah. Kenapa? Karena secara fenomenologinya B-nya itu mengarah ke atas. Nah, ini makanya perkalian cross sectional. Nah, DL-nya ini kan tegak lurus dengan vektor satuan ya. Vektor satuan tuh yang kita mau bidang yang bekerja. Bidang yang bekerja maksudnya apa ya? Ya kalau semua yang kayak kita kan bergerak, berjalan, kita akan melihat pada suatu arah. Nah, arah yang kita fokuskan itu adalah, nah itu vektor satuan, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita dapatkan, maka tadi kan perpindahan IDL-nya ini kan tadi itu sudah saya jabarkan, R d theta. Nah, karena ini DL cross R. Ini kan ada R kuadrat, nah R kuadratnya ini. Akhirnya dapatnya seperti ini ya. Ya kan? Nah, sehingga medan magnet di titik pusat. Nah, karena di titik pusat ini dipengaruhi oleh selup ini ya. Selup ini. Oh, ini ada nih. Nih. Tadi yang saya jelaskan tadi ya. Kalau selup ini berarti kan artinya 360 derajat. 360 derajat itu kalau pi 180 berarti 2 pi. Ya sudah, berarti di sini ada sisa d theta kan? Kita uraikan aja, berarti B-nya sama dengan mu 0/4pi kali I0 sepanjang 2pi bagi R. 2pi bagi 4pi 2. Ya udah berarti mu 0/2 I0 kali R sama ya. Nah, jadi ingat-ingat aja. Bedanya sama rumus yang sebelumnya adalah kalau rumus sebelumnya kawat panjang itu ada pi-nya. Kalau ini tidak ada pi-nya. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami ya. Nah, sekarang ini untuk kasus kawatnya sejajar berarus. Bisa saja karena sedalam prakteknya ada aja kita menggunakan kawat yang saling sejajar seperti ini. Nah, ini muncul dari medan magnet karena ini ada medan magnet muncul. Kemudian di antara dua kawat ini bekerja gaya tolak dan gaya tarik. Ini bisa dihitung FFL perpanjang. Kesebandingan dengan perkalian antara dua arus. Ya, kemudian ini karena dianggapnya seperti perumusan kawat panjang, maka penurunan biosafatnya pun 2 pi A. A-nya itu sepanjang mana dia jarak antara, kalau di titik sini pengaruh dari kawat satu, dari arah sini dari kawat satu. Ya, jadi kalian ingat-ingat aja untuk F perpanjangnya sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 pi A. Nah, B-nya kan dari mana nih? Bill ya, rumus Bill sebenarnya. Rumus Bill kan. Berarti kalau F I per L tinggal B L I. I-nya kan I fokus mana? I1, I2 nih kan di sini. Tinggal kita cari perumusan B-nya pakai Biot-Savart. Oke? Ya, akhirnya analisis hukum kesimetrian menggunakan juga hukum Gauss. Medan magnet dapat digunakan hukum Ampere. Nah, hukum Ampere juga ini kan sebenarnya perpaduan dari pengembangan dari hukum Gauss ya. Nah, ini I-nya I dalam arus. Kalau Ampere bergeraknya sama arus listrik. Kalau Gauss itu kan key enclosure ya per epsilon 0. Untuk menggunakan hukum Ampere, lintasannya tertutup melingkupi arus. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk latihan soalnya coba dibaca pelan-pelan. Kalian coba latihan gambarkan dulu, di stop videonya dan kalian bisa lanjutkan. Nah, ini penggambaran dari solenoid. Solenoid itu kawat yang digulung-gulung ya. Kawat yang digulung-gulung itu dia memunculkan arah
kutub-kutub medan yang berbeda. Ya, dari diberikan arah arusnya. Nah, ini perumusan sederhananya. Nah, di sini ada N-nya. N itu adalah banyaknya lilitan per panjang. Jadi kalau yang kawatnya panjang, kalau lilitannya rapat-rapat beda dengan lilitannya yang renggang-renggang, memunculkan medan magnet yang berbeda. Oke, baik. Terima kasih.